kecenderungan perempuan itu lebih kuat pada sisi perasaan. Sisi perasaan ini kan berkaitan dengan hati, dia perasa. Bahkan pada hal-hal yang sederhana, ketika laki-laki mungkin saja menyakiti perempuan, tidak sengaja dalam hal tindakan, itu mungkin melukai hati perempuan. Tapi dalam sisi yang lain, karena dia sensitif sekali dengan perasaan, di perasaan itu kan ada cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit merefleksikan terkait beberapa analisis terkait fenomena-fenomena perempuan yang mungkin saja menjadi satu isu trending yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan perempuan. Nah, kalau kita mengamati dari banyaknya data-data yang kita temukan di luar, ternyata hari ini kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, kemudian kasus kekerasan ini bukan hanya berkaitan dengan persoalan kekerasan secara verbal, secara fisik saja, tetapi ternyata ini juga berkembang menjadi satu kekerasan nonverbal, di mana bukan hanya berkaitan dengan kekerasan secara fisik, tetapi ini berkaitan juga dengan kekerasan secara kata-kata yang mungkin menyinggung terkait body shaming dan lain sebagainya. Nah, saya mengamati justru hari ini banyak perempuan yang hidup dalam satu imajinasi tentang bagaimana mereka mendefinisikan sebenarnya perempuan itu sendiri. Nah, sejauh ini kalau kita mengamati dari kasus-kasus perceraian, kemudian perselingkuhan yang terjadi, juga misalnya dalam kasus-kasus yang lain, bagaimana perempuan misalnya di dalam rumah mengalami kekerasan secara fisik ketika berumah tangga, misalnya menikah, dia mengalami kekerasan fisik oleh suaminya, tetapi justru ada perempuan yang justru memilih untuk bertahan walaupun mungkin kalau kita bicara secara logika, kalau kita bicara secara rasional, mungkin itu tidak objektif. Bagaimana bisa sesuatu yang tidak layak, kekerasan secara fisik yang dialami oleh perempuan, tapi di satu sisi justru perempuan memilih untuk bertahan dan hidup dalam satu penderitaan. Nah, apa sih sebenarnya yang ingin kita gali dari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh perempuan? Bahkan dalam kasus-kasus yang lain, kalau kita mengamati ada satu yang lagi masif-masifnya diperbincangkan di Instagram, itu adalah sosok perempuan yang dipoligami. Misalnya ada kasus perempuan yang dipoligami, tapi suaminya menikah dengan perempuan yang lebih muda setelah mereka menikah selama 7 tahun, dan mereka dikarunia oleh Tuhan dua orang anak. Tetapi justru suaminya ini justru mengambil langkah untuk poligami. Dia memilih perempuan yang lebih muda dengan satu alasan bahwa ingin memenuhi tuntutan hasrat, dan itu alamiah saja. Padahal apa yang mau dia cari dari perempuan itu sendiri? Tapi dalam kasus yang lain, kalau kita mengamati dari perempuan yang dipoligami tadi, justru dia mampu untuk bertahan dan justru dia memberikan satu kebebasan untuk suaminya. Padahal kalau kita mengatakan perempuan yang mana sih yang mau kemudian yang mau suaminya kemudian dibagi oleh perempuan yang lain? Tentu itu justru melukai hati perempuan, mengganggu hati perempuan. Saya justru melihat bahwa dari kasus-kasus perselingkuhan yang terjadi, kemudian poligami, justru saya melihat ada sesuatu yang luar biasa pada diri perempuan. Sebenarnya apa sih yang saya justru mengamati dari kasus-kasus yang terjadi oleh perempuan ini, justru ada sisi yang luar biasa yang ingin kita gali dari perempuan. Sebenarnya
misalnya kalau kita perhatikan di dalam wilayah rumah tangga, misalnya saja seorang ibu, itu ada seorang ibu yang rela menanggung penderitaan kekerasan secara fisik, tapi dia tetap mempertahankan hubungan rumah tangganya hanya karena persoalan anak. Misalnya karena mungkin dia berpikir ketika dia bercerai dengan suaminya, dia harus menanggung beban bukan hanya dia, tetapi anak-anaknya nanti seperti apa. Misalnya ketika dia sudah bercerai, kemudian bagaimana anak ini kemudian hilang peran seorang ayah, kemudian bagaimana nafkah untuk anak, apalagi terlebih lagi kalau misalnya ibu atau seorang perempuan tadi yang menjadi ibu itu misalnya tidak mempunyai penghasilan sendiri, jadi dia bergantung misalnya sama suaminya karena dia fokus menjadi ibu rumah tangga untuk melayani keluarganya. Nah, ini juga menjadi satu persoalan, dan saya justru melihat dalam misalnya gerakan-gerakan feminisme juga justru bahkan ya dalam pandangan-pandangan yang lain juga ini yang ditentang. Misalnya kalau dalam feminisme itu, lahirnya gerakan feminisme kan pada umumnya ada 4. Yang pertama karena adanya kekerasan terhadap perempuan, kemudian adanya ketidaksetaraan gender, kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan persoalan hak-hak perempuan. Nah, kalau saya mengamati, kalau kita bicara secara objektif, sebenarnya kenapa perempuan memilih untuk bertahan dengan kondisi yang seperti itu? Kalau kita berpikir secara logis, ya untuk apa saya mau bertahan dengan kondisi yang seperti ini? Atau misalnya dalam kondisi yang lain juga ada perempuan yang misalnya punya ekonomi secara mandiri, tapi justru mereka memilih untuk tetap bertahan dalam kondisi seperti itu. Nah, itu kira-kira kenapa? Apakah karena memang hanya murni berkaitan dengan persoalan objektif atau bagaimana? Saya justru merenungi ini. Kalau misalnya kita bicara objektif, andai kan kalau perempuan bicara secara rasional saja, mungkin dia akan memilih jalan yang lain. Tapi ternyata kalau kita menggali lebih jauh, ternyata kecenderungan perempuan itu lebih kuat pada sisi perasaan. Sisi perasaan ini kan berkaitan dengan hati, dia perasa. Bahkan pada hal-hal yang sederhana, ketika laki-laki mungkin saja menyakiti perempuan, tidak sengaja dalam hal tindakan, itu mungkin melukai hati perempuan. Tapi dalam sisi yang lain, karena dia sensitif sekali dengan perasaan, di perasaan itu kan ada cinta perempuan. Nah, di situ dia bisa menanggung banyak penderitaan, sekalipun kalau kita lihat di kehidupan kesehariannya justru perempuan mengalami ketidakadilan di dalam rumah tangga. Saya justru melihat bahwa di dalam buku Islam dan Kosmologi Perempuan, mungkin ini terafirmasi bahwa perempuan itu, saya justru melihat bahwa ini terafirmasi keindahan pada perempuan itu sebenarnya ada pada hati. Jadi kalau saya melihat persoalan perempuan, ini justru perempuan justru harus menyadari bahwa sebenarnya dia juga punya hak. Laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama, tapi masalahnya adalah perempuan hari ini itu banyak tidak menggunakan sisi rasionalitas, tidak menyadari bahwa dia itu sebagai individu yang merdeka, dia juga punya hak untuk memilih. Permasalahan kita adalah hari ini karena memang perempuan tidak menyadari itu, karena sisi penyadaran itu kan dibangun atas dasar pengetahuan. Kita ndak mungkin kita mengalami sesuatu tapi kita ndak punya sisi teoritis. Secara pengetahuan itu sangat sulit untuk memetakan sesuatu. Apalagi perempuan hari ini misalnya ketika mengalami satu kekerasan di dalam rumah, apakah kemudian dia menggunakan sisi rasionalitas itu? Ataukah memang dia lebih cenderung pada sisi perasaan-perasaan yang secara psikis saja? Psikologi ini yang berkaitan dengan kondisi saja. Kondisi yang memang yang dia alami dan dia rasakan, tapi dia tidak mampu untuk memetakan bagaimana persoalan ini ketika
digali lebih jauh secara apa ya, secara teoritis, bagaimana saya harus memutuskan sebuah pilihan, apakah saya harus lanjut ataukah saya menyudahi persoalan hubungan ini. Tentu itu dengan satu pertimbangan, tidak bisa hanya berdasarkan sisi perasaan-perasaan saja, yang psikologi saja, karena saya melihat ada yang saya rasakan, misalnya saya sakit hati dan lain sebagainya, tapi kita juga perlu melihat misalnya ada sebab akibatnya kenapa. Ketika saya misalnya memutuskan untuk bercerai, atau misalkan saya memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan ini, maka apa yang akan terjadi? Tentu kita butuh satu analisis dulu, satu analisis yang digali sebelum kita memutuskan sesuatu itu. Karena kecenderungan perempuan yang misal lebih cenderung pada hati ini justru juga bermasalah kalau misalkan tidak dibangun atas dasar pengetahuan. Dan pada akhirnya ketika misalnya dia memilih tidak punya satu basis pengetahuan, ya ini juga akan mungkin saja akan merugikan perempuan sendiri, atau mungkin saja merugikan laki-laki karena tidak punya satu basis pengetahuan. Kalau saya sih merenungi dari kasus-kasus yang banyak terjadi di sosial media, tentu kalau persoalan perselingkuhan ya itu persoalan yang lain juga, persoalan yang apa ya, yang lain. Cuma kita perlu menganalisis sebab akibatnya apa, dan ketika saya mengambil satu langkah untuk mengakhiri atau tetap menjalankan hubungan ini, konsekuensinya apa dan saya harus bagaimana. Karena masalah kita adalah ketika memutuskan sesuatu hanya berdasarkan satu basis perasaan-perasaan yang tidak punya basis teoritis, tidak punya pengetahuan, yang tidak kita punya satu basis pemikiran secara filosofi. Saya pikir itu akan menjadi satu persoalan. Nah, bahkan masuk ke wilayah rumah tangga saja, kita justru akan bertanya untuk apa suatu hubungan ini dipertahankan. Kalau misalnya kita pertahankan hanya berdasarkan sisi perasaan-perasaan, pasti menderita. Karena mungkin di dalam kosmologi perempuan, ini ketersambungan dengan buku Kain dan Keagungan Perempuan, kita masuk di dalam wilayah, misalnya ketika masuk dalam wilayah pernikahan, itu berkaitan dengan persoalan pengabdian. Dan pengabdian itu bukan berkaitan dengan diri kita, tetapi berkaitan dengan perjalanan jiwa kita menuju Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa direfleksikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di channel-channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.